Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dari kelas STKJ 1 nomor 25, ingin mempresentasikan tentang kehidupan masyarakat praaksara. Pengertian prasejarah dan praaksara. 1. Prasejarah adalah merupakan istilah lama jika menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan adalah kurang tepat. Berarti sebelum dan sejarah adalah sehingga prasejarah berarti belum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. 2. Praaksara merupakan istilah lebih tepat untuk menyebut masa di mana manusia belum mengenal tulisan, memiliki kesamaan juga dengan istilah nir berarti tanpa dan lengkap berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan dapat kita temukan. Terbentuknya kepulauan di Indonesia ada 3. 1. Faktor penyebab terjadinya pergerakan lempeng. 2. Jenis-jenis pergeseran lempeng. 3. Proses evolusi bumi dibagi berdasarkan geologinya. Jenis-jenis pergeseran lempeng ada 3. Konvergen, pergeseran secara bertumbukan, contohnya Kepulauan Indonesia. Divergen, pemisahan lempeng, contoh Pulau Islandia. Transform, pemisahan lempeng secara berpapasan, contoh lempeng Pasifik dengan lempeng-lempeng Amerika Utara. Pembagian zaman menurut geologi ada 4. Arkaikum 2050 juta tahun yang lalu, Paleozoikum 340 juta tahun yang lalu, Mesozoikum 140 juta tahun yang lalu, Neozoikum 60 juta tahun yang lalu. 1. Zaman tersier. 2. Zaman kuarter. Manusia purba adalah jenis manusia yang jauh lebih dikenal tulisan, memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu, diyakini mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Terungkapnya berbagai jenis manusia purba berawal dari penemuan fosil dan artefak. Hasil fosil adalah tulang manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang telah membatu. Artefak adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaan. Jenis-jenis persebaran manusia purba di Indonesia. Megatropus. Fosil manusia ini ditemukan ada pada lapisan Pleistocene bawah oleh G.H. von Quenvert pada tahun 1941. Berdasarkan temuan fosil tersebut berupa rahang bawah dan beberapa bagian tengkorak kepala, makanan Megatropus adalah tumbuh-tumbuhan. Pithecanthropus dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pithecanthropus mojokertenis 2,5 sampai 2 juta tahun yang lalu, ditemukan oleh von Weiswald di Pening, Mojokerto, Humu. Pithecanthropus robutus ditemukan oleh Wendrick dan von Conwald pada tahun 1939 di Trinil. Homo ditemukan pada tahun 1931 sampai 1933 di Ngadong, Blora, di Samigan dan Sambung Macan, Sragen, Lertenhard, dan von Conwald. Diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Jenis lainnya adalah Homo wajakensis yang ditemukan oleh Van Riethofen tahun 1990 di desa Wajak, Tulungagung, hidup antara 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. 1. Masa berburu dibagi menjadi 2, yaitu mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan mengumpulkan tingkat lanjut. Ciri-cirinya ada 4. 1. Pencarian berburu mengumpulkan makanan. 2. Nomaden. 3. Pada perkembangannya ada yang hidup di gua atau tepi pantai. 4. Senjatanya masih dari bahan kasar atau bisa dibilang tulang atau batu ya. Masa bercocok tanam. Ciri-cirinya ada 4 juga. 1. Mulai menetap pada suatu benda dan memproduksi makanan sendiri. 2. Mulai mengenal sistem pertumbuhan pohon dan membuka lahan. 3. Jika tanah tidak subur, mereka akan berpindah lagi semi nomaden. 4. Mereka membuat alat
Bentuk taman seperti mata panah, beliung, persegi, gerabah, kapal lonjong, dan perhiasan. Masa perdagian ciri-ciri. Masa perundagian ciri-cirinya adalah ada 3 ya. 1. Mulai tinggal di sebuah perkampungan dalam waktu yang lama. 2. Memiliki kemampuan mengolah alat logam seperti cincin dan lain-lainnya. 3. Ada sistem barter yang mendapatkan logam. Perkembangan teknologi masa pra-aksara ada 3. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Hasil kebudayaannya dibagi menjadi 5. Saya bacakan. Zaman Paleolitikum ada 4 bagian. Kapak genggam, maksud saya ada 4 hasil. 1. Kapak genggam, 2. Kapak berimbas, 3. Kapak menetap, 4. Alat sepi atau flex. Zaman Mesolitikum ada 5 hasilnya. Kejoke Modinger, lukisan dinding gua, pebble atau kapak genggam Sumatera, 4. Tulang sampung, 5. Headskort, dan yang terakhir mata panah bergerigi. Zaman Neolitikum ada 4. Kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, tembikar. Zaman Megalitikum ada 6. Menhir, petiku berbatu, sarkofagus, dolmen, waruga, punen, berunda-unda. Zaman perunggu ada 5. Zaman corong, nekara, moko, candrasa, arca, perungga. Dan yang terakhir yang saya akan bacakan adalah asal-usul nenek moyang dan persebaran manusia purba ke pulau Indonesia. Ada 5. Teori Ashi-Haken, teori Yunan von Hegelden, teori Cina Tengah N.J. Krom, teori Indonesia Muhammad Yamin. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.